Saat ini ajang Piala AFF telah memasuki babak akhir di fase grup. Di antara 10 tim yang bermain, Thailand menjadi tim pertama yang lolos ke babak semifinal. Itu terjadi setelah mereka mampu mengalahkan Singapura dengan skor 4-2. Sementara di grup B, Vietnam menjadi tim yang berpeluang besar lolos ke semifinal. Kemudian disusul Indonesia. Tapi khusus Indonesia, mereka wajib mengalahkan Filipina di pertandingan terakhir pada tanggal 21 Desember mendatang. Namun sebelum itu terjadi, Piala AFF malah digemparkan dengan isu pengaturan skor dalam pertandingan antara Kamboja melawan Singapura. Saat ini Federasi Sepak Bola Kamboja akan memulai penyelidikan. Tak hanya Kamboja, Malaysia ternyata juga ikut terseret dalam kasus tersebut. Lantas bagaimana cerita aslinya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, sudah sejak dulu Piala AFF dianggap sebagai turnamen mafia dan dikendalikan oleh orang-orang tertentu di dalamnya. Selain sarang mafia, Piala AFF juga terkenal brutal dan menjurus kekerasan. Hal inilah yang membuat fans Garuda berharap agar Indonesia keluar saja dari Piala AFF. Selain manfaatnya sedikit, Piala AFF juga sebuah ajang yang sampai saat ini tidak diakui oleh FIFA. Namun harapan itu sampai saat ini belum digubris oleh PSSI. Melalui Erick Thohir, dirinya mengatakan belum saatnya Indonesia keluar dari AFF. Keinginan fans Garuda melihat Indonesia keluar dari Piala AFF semakin memuncak di tahun ini, di mana Indonesia lagi-lagi menjadi korban kebrutalan oleh aksi tak sportif yang ditunjukkan oleh lawannya. Misalnya yang dialami oleh Marcelino Ferdinand. Di laga perdana melawan Myanmar, pemain Oxford United tersebut langsung mendapatkan hadiah selamat datang. Usai kepalanya terkena bola hasil sepakan dari pemain Myanmar. Hal inilah yang membuat Erick Thohir marah. Dirinya pun ingin melaporkan momen tersebut ke AFF. Tapi hanya laporan, karena untuk keluar dari AFF sampai saat ini masih belum dipikirkan oleh ketua PSSI tersebut. Kejanggalan Piala AFF terus terjadi. Selain kasar dan brutal, Piala AFF juga terkenal sebagai sarang mafia. Kecurigaan ini semakin menjadi-jadi karena ada beberapa momen yang dianggap janggal. Momen itu semuanya melibatkan gol di Piala AFF. Momen pertama yang ditujukan oleh kiper Kamboja. Dalam pertandingan melawan Singapura, kiper Kamboja tersebut melakukan blunder sebanyak 2 kali. Blunder yang tampaknya dilakukan dengan cara disengaja. Lanjut di pertandingan antara Thailand melawan Malaysia. Lagi-lagi blunder kembali dilakukan oleh kiper. Blunder yang membuat Thailand akhirnya berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0. Dan terakhir pertandingan antara Filipina melawan Laos. Di laga itu, Laos mendapatkan gol cuma-cuma setelah salah satu pemain Filipina melakukan gol bunuh diri. Gol yang dianggap aneh karena sundulan pemain Filipina itu terkesan diarahkan ke dalam gawang. Lagian, saat itu dirinya juga tidak mendapatkan tekanan dari para pemain Laos.
AFF dan FFC siap investigasi kasus yang terjadi. Melihat kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi di Piala AFF, Federasi Sepak Bola Kamboja yakni FFC akhirnya mulai melakukan investigasi. Mereka akan meminta keterangan dari Vire Akdara, kiper yang melakukan 2 kali blunder di laga melawan Singapura. Dan ternyata kabar penyelidikan tersebut telah meluas sampai ke Indonesia. Banyak media tanah air yang memberitakan soal keanehan selama turnamen Piala AFF berlangsung, terutama keanehan yang terjadi dalam pertandingan antara Kamboja melawan Singapura. Malaysia ikut terseret dalam kasus di Piala AFF. Tak hanya Kamboja, Malaysia juga ikut terseret dalam beberapa kejanggalan yang terjadi di Piala AFF. Itu terjadi karena kiper mereka, yakni Haziq Nazli, diyakini juga terlibat pengaturan skor di AFF tahun ini. Untuk blunder yang dilakukan Haziq Nazli, sejatinya terlihat natural dan tampak tidak disengaja. Tapi berhubung tidak hanya dia saja yang melakukan blunder, maka kecurigaan pengaturan skor menjadi nyata. Kini akibat blunder konyol yang dia lakukan, Haziq Nazli mendapatkan doa yang jelek dari fans Malaysia. Bahkan dirinya dan keluarganya didoakan lumpuh oleh fans Harimau Malaya. Gak ada alasan lain, Indonesia harus out. Soal kejanggalan Piala AFF, sejatinya Indonesia pernah terlibat. Itu terjadi pada Piala AFF tahun 2010 yang lalu. Kabarnya beberapa pemain timnas sengaja kalah dari Malaysia demi mendapatkan hadiah mewah dari orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi sampai saat ini belum dipastikan apakah kabar ini valid atau tidak. Namun yang pasti, dengan apa yang terjadi selama ini, Indonesia tampaknya harus benar-benar keluar dari AFF. Jika tidak, bisa saja mereka malah ikut terlibat bersama mafia-mafia di dalamnya. Lagian target Indonesia saat ini bukanlah menjadi juara Piala AFF, melainkan lolos ke Piala Dunia. Sebuah target yang saat ini masih diperjuangkan. Selain Indonesia, Thailand tampaknya juga harus out dari Piala AFF. Alasannya adalah karena mereka menjadi tim tersukses di ajang Piala AFF selama ini. Jadi, mimpi untuk menjadi juara Piala AFF tampaknya sudah terlalu biasa bagi mereka. Jika Indonesia dan Thailand kompak keluar dari AFF, maka bisa saja pihak panitia bakal berpikir 2 kali apakah tetap menyelenggarakan Piala AFF atau tidak. Mengingat Indonesia dan Thailand adalah 2 tim yang sangat berpengaruh di ajang tersebut. Our dreams of glory amplified. We can't beat the Saudi with strength and unity. Our spirits flying free in victory. We'll be. Di sisi lain, meski Piala AFF saat ini tengah mendapatkan sorotan akibat isu pengaturan skor, Erick Thohir selaku ketua PSSI ingin Indonesia meraih kemenangan atas Filipina. Sebuah keinginan yang mengindikasikan jika Pak Erick Thohir sangat serius di Piala AFF tahun ini. Namun keinginan itu dianggap wajar, karena Indonesia memang harus meraih kemenangan jika ingin lolos ke babak semifinal. Ya, saya sudah sampaikan bahwa setiap kita mengirim tim, kita punya target. Targetnya juga bukan sesuatu yang hiperbola. Jadi saya akan minta lagi seluruh tim untuk kembali sama-sama bersatu. Pelatih juga fokus ke targetnya. Melawan Filipina, ini harus menang. Kata Erick Thohir dikutip dari Detik Sports. Kini menarik dinantikan bagaimana hasil investigasi dari Federasi Sepak Bola Kamboja dan AFF. Jika terbukti bersalah, maka kiper timnas Kamboja pastinya akan langsung mendapatkan hukuman. Hal itu sekaligus membuat citra Piala AFF semakin jelek.
karena kebusukan para mafia akhirnya perlahan mulai terbongkar. Jadi itulah cerita tentang kontroversi yang terjadi di ajang Piala AFF tahun ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.